Siapapun yang mengaku orang Nahdliyin, apalagi di situ ada pengurus-pengurus NU, pengurus-pengurus PBNU, tetapi sehujan ikut-ikutan membahas nasab bahkan memprovokasi, berarti NU-mu NU capek. Paham? Oknum nih, ini bukan NU tapi nyusup. Kau bukan orang Nahdliyin, tetapi kamu oknum Nahdliyin. Tabrak kalau ada orang-orang seperti itu. Tentang kemarin diskusi Kiai Imad atau Kang Imad bersama Gus Fahur, ya, yang memang Kang Imad memang mau dicopot dari NU. NU sendiri memang tidak pernah mendukung. Kenapa? Itu hanya gedabrus-gedabrusan. Nasab tidak terbukti. Kalau memang kamu itu meneliti, kalau kamu kajian-kajian itu memang harus ditakik, ya, harusnya kamu mengumpulkan nakobah internasional. Mestinya bukan hanya pengakuan diri kamu sendiri, seolah-olah kamu yang memiliki kebenaran, Kang Imad. Ya, kamu faktanya diajak diskusi di Banten, kamu tidak datang. Saya sangat kecewa karena dulu saya mengawal kajian ente. Saya dulu mengawal kajian ente. Kecewa kenapa? Ente seperti pecundang, Kang Imad. Ente tidak datang, Kang Imad. Ente hanya diteruskan sama kawan-kawan yang ngonten YouTube hanya mencari cuan AdSense. Pecundang gitu. Kalau memang kajian itu pengen ditakik, ya kumpulkan para nakobah internasional untuk mentakik itu. Apa yang kamu teliti, apa yang kamu kaji, ini hanya seputaran nakobah blogspot. Nah, nakobahnya blogspot. Nah, googling lah ya, elah. Masya Allah. Ya. Iya, kita tuh nggak sepakat sama oknum-oknum Habib. Tapi kalau Habib yang alim semuanya dipukul rata, semua Habib yang ada di Indonesia, Habib yang ada di NU kamu serang, maka tunggulah kamu nanti. Ini orang bajingan ini, ngawur ini orang. Ya, ditumpangin oleh para orang-orang Wahabi ini. Ente ngelawannya cuma orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak bernyali. Coba ente ketemu dengan saya kuliti ente, bahkan saya gunduli, saya bodaki ente. Saya habis potong rambut ini. Kenapa? Rambut itu harus dirawat. Rambut itu harus dirawat biar rapi gitu loh. Kenapa? Rambut itu adalah mahkota. Kalau nggak punya rambut, nggak punya mahkota. Nah, nggak punya mahkota alias pelontos. Oh ini itu loh. Ya, hati-hati. Ya, untuk Kang Imad seandainya dipecat dari Nahdlatul Ulama, ya wajar. Apa-apa memanfaatkan jamiah Nahdlatul Ulama, memanfaatkan para Nahdliyin, para warga-warga NU yang awam untuk mengawal penelitian ngawurnya hanya demi panggung. Ya, akhirnya apa? Nahdlatul Ulama dipecah belah sama kelompok-kelompok Kang Imad. Masya Allah. Ya. Siapapun yang mengaku orang Nahdliyin, apalagi di situ ada pengurus-pengurus NU, pengurus-pengurus PBNU, tetapi sehujan ikut-ikutan membahas nasab bahkan memprovokasi, berarti NU-mu NU capek. Paham? Oknum nih, ini bukan NU tapi nyusup. Kau bukan orang Nahdliyin, tetapi kamu oknum Nahdliyin. Tabrak kalau ada orang-orang seperti itu. Wah, mengaku pengurus NU, pengurus PBNU, ya, bisanya menghujat sana sini, adu domba sana sini, ngaku keturunan wali, ngaku keturunan pribumi, gundulmu. Tak boleh, saudara, kayak begitu. Saya selama ini diam guyon-guyon karena apa? Saya itu sudahlah, saya sudah tua, sudah cukup. Bukan masa saya lagi, ya. Tetapi percayalah, pembahasan nasab ini juga dekat sekali dengan apa? Akhirnya menggerogoti hati dan otak orang-orang yang awam, yang akhirnya mereka menjadi orang-orang radikal. Mereka menjadi orang-orang intoleran. Ketika berpaham, beda paham, mereka akan halalkan darahnya. Ketika tidak sejalan dengan apa yang ia maksud, maka dia akan musuhi. Radikal juga. Masya Allah. Ya. Sekarang pendukung Pak Imad banyak yang komen bubarkan PBNU, Gus. Keterlaluan, berarti ada indikasi. Loh, saya sudah bilang ketika ada yang katanya pendukungnya Kang Imad, dia minta bubarkan PBNU. Siapa dia? Dia adalah pengasong.
Mereka adalah orang-orang Wahabi yang sangat gampang memusuhi orang-orang NU, memusuhi amaliyah NU, memusuhi apa yang dilakukan oleh NU selama ini. Kenapa? NU dianggap adalah sarangnya ahlul bid'ah. Camkan itu baik-baik. Dulu kan sudah saya sampaikan semua, komplit konkret. Hati-hati. Siapa mereka? Siapa mereka? Hati-hati. Mereka berani teriak-teriak bubarkan PBNU. Dajjal mereka. Coba terjadinya kemarin katanya rame-rame masalah si Qori. Lalu ada seorang kiai, bahkan seorang buya katanya, mengkomando yang namanya ini. Saya perintahkan Laskar Sambel untuk menjaga si Qori Ompong. Alah ya Allah Gusti, Laskar opo? Bisa lakukan opo? Laskar-laskaran cuma di medsos kayak begitu kok. Yang mengaku orang laskar-laskar Sambel itu mana fisiknya? Paling itu gerombolan-gerombolan ayah. Gerombolan-gerombolan pengen ngaceng. Ya. Jadi camkan ya. Ini untuk laskar-laskar Sambel. Kalau seandainya nanti terjadi apa-apa si Qori junjunganmu atau siapapun atau apa yang menganggap junjungan Kang Imad yang ngawur, yang saya tidak akan diam. Saya tidak akan diam. Camkan itu baik-baik. Si Qori, kapokmu kapan Ri Qori? Ya, ingat Allah akan turunkan azab. Ini baru segelintir. Kemarin si siapa itu yang kupingnya merotoli yang masuk ke got kayak tikus. Yang kedua si Qori Ompong ya. Mudah-mudahan gak settingan ya. Nanti ingat ya. Sebentar lagi kalian semuanya akan modar. Umat banyak yang mendoakan. Kualat satu persatu. Camkan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.